Taiwan mendeteksi 153 jet tempur Cina di sekitar wilayahnya. Data resmi Selasa 15 Oktober 2024 menunjukkan ini adalah rekor terbaru serangan pesawat Beijing ke wilayah Taipei. Jet tersebut masuk setelah mengumumkan latihan skala besar militer pemerintah Presiden Xi Jinping Senin. Melansir AFP, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan ratusan pesawat itu terlihat dalam 25 jam hingga 6 pagi pada Selasa waktu setempat. Taiwan pada Selasa 15 Oktober 2024 mendeteksi 153 pesawat militer Cina di sekitaran wilayah mereka dan menjadi rekor terbanyak sejauh ini. Dari pesawat-pesawat yang terlihat, 111 unit diantaranya melintasi garis tengah Selat Taiwan yang memisahkan daratan Cina dan Taiwan. Kemenhan Taiwan juga mencatat 14 kapal Angkatan Laut Cina dalam periode 25 jam mengalami penurunan dibandingkan 17 kapal perang yang diumumkan pada Senin sore 14 Oktober 2024. Atas sejumlah artileri yang terus meningkat, Taipei seolah tak ingin menyerah dengan turut mengerahkan pasukan dan menempatkannya di pulau-pulau terpencil yang memiliki kewaspadaan tingkat tinggi. Ancaman dari Cina sebelumnya juga sempat digaungkan oleh negara pimpinan Xi Jinping tersebut. Cina menggelar latihan militer berskala besar di sekitar Taiwan dan pulau-pulau terpencilnya pada Senin 14 Oktober 2024. Latihan militer tersebut disebut Cina sebagai peringatan terhadap kemerdekaan Taiwan. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan bahwa latihan tersebut merupakan salah satu respons terhadap penolakan Presiden Taiwan Lai Ching-te untuk menyetujui gagasan satu Cina. Lai yang menjabat pada Mei lalu disebut sebagai Presiden Taiwan yang lebih vokal daripada pendahulunya yakni Tsai Ing-wen dalam membela kedaulatan Taiwan. Taiwan pun mengecam latihan terbaru itu sebagai tindakan tidak rasional dan provokatif, serta mengatakan telah mengirimkan pasukan untuk memberi tanggapan atas latihan tersebut. Kementerian juga mencatat 14 kapal perang Angkatan Laut Cina juga mengintari Taiwan dalam periode 25 jam terakhir. Sebelumnya, Senin disebut ada 17 yang warawiri di sekitar pulau. Taiwan sendiri telah mengutuk tindakan Cina seraya menyebutnya tidak rasional dan provokatif. Amerika Serikat atau AS, pembela utama Taiwan, menyebutnya tidak beralasan. Jepang, sekutu Amerika Serikat di Asia, juga mengatakan keprihatinan kepada Cina atas latihan tersebut. Jepang sendiri melaporkan mengacak-ngacak jet tempur di dekat pulau selatan Yonaguni. Perlu diketahui, Cina mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Pemerintah tirai bambu bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya. Beijing telah meningkatkan tekanan militer terhadap Taipei dalam beberapa tahun terakhir untuk menerima klaim kedaulatannya atas pulau itu. Kejadian Senin mewakili putaran keempat latihan skala besar hanya dalam waktu 2 tahun. Amerika prihatin. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan AS sangat prihatin dengan manuver PLA. Presiden Joe Biden telah berulang kali berjanji untuk mempertahankan pusat semikonduktor yang terletak di jalur pelayaran utama dari serangan apapun oleh Cina.
Beijing mengatakan mereka harus membawa Taiwan di bawah kendalinya suatu hari nanti dengan kekerasan jika perlu. Militer Cina telah berupaya untuk menghilangkan garis tengah di selat tersebut. Amerika Serikat membuat garis batas itu pada tahun 1954 selama periode ketegangan lintas selat, dan selama beberapa dekade militer Cina sebagian besar tetap berada di pihaknya. PLA sekarang secara teratur mengirim penerbangan melintasi garis tersebut yang membuat militer Taiwan yang lebih kecil menjadi risau. Latihan manuver militer PLA dilakukan setelah Lai dalam pidatonya minggu lalu mengatakan dia akan bekerja untuk melawan aneksasi atau pelanggaran terhadap kedaulatan kita dan menegaskan kembali bahwa kedua belah pihak di selat itu tidak saling tunduk. Pidato yang membuat Cina murka. Latihan tersebut merupakan kali kedua yang diadakan Cina sejak pelantikan Lai pada Mei lalu, yang sangat tidak dipercaya Beijing karena dianggap sebagai upaya membentuk kemerdekaan. Wu, juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, memberikan respon atas pertanyaan dari wartawan tentang pidato Lai pada Hari Nasional Taiwan. Menegaskan penghinaan Cina terhadap presiden baru tersebut, Wu juga berbicara soal Lai bahwa ia dan rekan-rekannya telah melupakan leluhur mereka dan memicu permusuhan dan konfrontasi.